Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para guru, para ustadz yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kekuatan iman dan Islam, ukhuwah dan taufik, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pada pagi hari ini, sebelum masuk ke tema kajian, atau kita ngaji halal bihalal atau ngaji fikul ikhtilaf ini? Ya. Bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang syamil mutakamil, agama yang sempurna dan komprehensif. Satu ajaran dengan ajaran lainnya terkait, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengisi. Maka dalam kita berislam tidak bisa juz'iyah, tidak bisa kita pilih-pilih, tidak bisa kita pilih-pilih. Ya, kita Islam itu nidhamun syamilun yatanawalu madahirul hayati kulliha. Seperti yang dikatakan para ulama kita, bahwa Islam itu satu aturan yang meliputi semua kehidupan kita, seluruh sektor kehidupan kita. Apakah dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, sampai kepada pidana, perdata, sawaan bisawain, semua itu adalah sama. Makanya ketika Al-Baqarah yang kita baca di bulan Ramadan, saya kira hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu hafal banget. Atau bahkan ustadznya belum ngomong aja Ramadan sudah diduga. Ini paling ya ayyuhalladzina amanu lagi. Kutiba alaikumusiyam. Ketika bicara tentang harta, keluarga, juga menggunakan redaksi yang tidak jauh berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in tarakal wasiyah. Wahai orang beriman, kalau sudah merasa mau meninggal dunia, hadral maut, sudah tua, sudah sakit-sakitan, hendaklah meninggalkan wasiat. Hendaknya meninggalkan wasiat. Redaksinya sama. Kutiba, diwajibkan. Ini masalah keluarga, sosial. Karena wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat ini adalah non ahli waris.
non ahli waris. Ahli waris sudah menerima haknya di surat An-Nisa, ahli waris ya, apakah fardhon, apakah asobatan ya, apakah sudah ditentukan oleh Allah jumlahnya atau mewarisi sisanya. Di dalam masalah pidana mengatur sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan. Juga Allah menggunakan redaksi yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas. Ini semuanya siyaknya, sigotnya, redaksinya itu mirip. Itu mirip semuanya. Cuma sayang yang berbeda adalah sikap kita. Cara beragama kita yang terpengaruh oleh prinsip-prinsip barat, sekulerisme. Sehingga agama itu hanya urusan antara kita pribadi dengan Tuhan. Ini agama yang dipahami oleh barat sekarang yang disebut dengan sekulerisme. Sehingga tidak ada lagi ajaran-ajaran agama itu berada dalam ranah publik, dalam kehidupan sosial, kenegaraan, berbangsa bernegara. Kata mereka jangan bawa-bawa agama. Tentu sikap ini bukan baru, bukan bentuk kemodernan, tapi sebetulnya kembali ke belakang. Di mana dulu orang Yahudi juga begitu. Dalam beragama tidak konsisten dengan kitab sucinya, dengan agamanya. Qisas juga sudah ada dalam syariat Yahudi. Tetapi mereka tidak terapkan secara konsisten. Mereka mainkan siapa yang berkuasa dialah yang menentukan agama itu, bentuk agama itu. Demikian juga puasa kita, ibadah-ibadah lain ada korelasinya dengan kehidupan yang lebih luas. Salat minas, kan? Allah berfirman inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa itu pengaruh sosialnya sangat besar. Karena sholat yang baik, yang khusyuk, yang sesuai dengan cara yang benar, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cepat atau lambat itu menjauhkan pelakunya dari perbuatan yang buruk, fahsya wal munkar, yang keji dan yang tercela. Demikian puasa kita juga dan ibadah-ibadah lain, zakat juga begitu dan semuanya juga begitu. Maka dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkaitkan antara kondisi iman kita dengan perilaku kita. Ahsanu nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Ini pernyataan Nabi. Orang yang imannya itu bagus tercermin dalam akhlaknya yang bagus. Nah, gitu.
Jadi kalau kita ingin lihat keimanan kita kayak apa, itu bisa kita lihat diri kita dari perilaku kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tentu sangat menjaga lesannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Tentu dia akan memilih lebih baik diam daripada ngomong yang tidak memberikan manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang manusia itu adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan yang luas kepada masyarakat. Inilah agama kita. Bukan agama yang sekedar ritual tadi, tapi hablum minallahi wa hablum minan nas. Makanya sholat ini disunahkan muakkadah, dilakukan dengan berjamaah. Biar ada interaksi sosial yang intens. Karena masalah sosial itu lebih pelik daripada masalah ritual. Lebih pelik, melibatkan emosi, melibatkan perasaan, melibatkan watak, melibatkan banyak orang. Kalau enggak intens, sering salah paham. Kan begitu Pak di masyarakat. Kalau nggak ada komunikasi, mesti salah paham. Tetapi setelah dikomunikasikan ternyata Pak, oh alah gitu toh. Nah, gitu. Suudzon itu terjadi karena apa? Tidak ada komunikasi. Tidak ada interaksi. Dan Islam tidak menginginkan itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal orang Mekah datang ke Madinah, itu langsung fatwanya, perintahnya adalah afsus salam bainakum. Tebarkan salam. Tunjukkan bahwa kamu ini berniat baik. Jangan sampai dipahami oleh orang Madinah kamu ingin ngambil jatahnya orang Madinah. Afsus salam, tunjukkan dengan banyak salam, menunjukkan bahwa orang Madinah akan paham bahwa kamu datang ke Madinah itu bukan urusan dunia, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. At'imut ta'am, kasih makan. Interaksi sosialnya lebih banyak daripada, baru kemudian wa qumul laili wa nasun niyam. Baru setelah itu masalah apa? Masalah tahajud, masalah sholat. Termasuk Ramadan kita ada kaitan erat banget dengan kehidupan sosial kita. Dengan berbagai aturan mainnya di Ramadan itu, maka disebut ada bulan Ramadan itu syahrul muwasah, ya kan? Bulan Ramadan itu bulan kepedulian, di mana kita jadi standarnya sama. Dalam waktu tertentu kita sama, semuanya lapar semuanya, baik kaya maupun miskin. Nggak ada sahur tertentu kemudian kenyang sampai 12 jam, nggak ada. Ada Pak? Jenis makanan yang harganya mahal kalau dimakan sahur itu bertahan kenyang sampai maghrib, ada? Nggak ada. Nggak ada. Baik kaya miskin jam 12 sama-sama lemes, ya kan? Sama-sama nggak enak dilihat. Sama-sama bau mulutnya sama, ya kan? Begitu Islam mengajari kita bahwa Islam dinun mutakamilun syamilun, satu dengan lainnya saling mengisi, saling melengkapi. Untuk itu alhamdulillah wa syukurillah kita bisa menang selama kemarin 30 atau 29
29 hari kita berpuasa. Alhamdulillah. Nggak mungkin lah yang di sini ada yang nggak puasa tanpa udzur, nggak mungkin. Tanpa udzur nggak mungkin. Alhamdulillah. Maka kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirnya sini 2 kali atau 3 kali, Pak? 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantepan yang 3 apa yang 2? Nah, ini kembali ke fikih ikhtilaf, ya kan? Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la 2 kali. Ada yang 3. Semuanya benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan bahwa kita yang besar itu Allah. Yang besar, kita bisa puasa 29 hari dan tarawih dan berbagai ibadah-ibadah yang kita tidak bisa konsisten di luar Ramadan, itu bisa kita lakukan. Qur'annya khatam, tarawihnya khatam 29 hari, puasanya luar biasa, sedekahnya begitu. Allahu Akbar. Yang besar siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa. Kalau bukan karena Allah welas kasih kepada kita, kemudian diberikan anugerah, diberikan kekuatan, diberikan taufik, kita nggak akan bisa melakukan itu. Banyak orang yang pengen, tapi kemudian baru 3 hari sudah jatuh sakit, harus diinfus. Pengen, tapi sudah harus berpergian jauh. Bahkan ada yang sudah harus memang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi di bulan Ramadan gak pengen puasa. Puasa lagi. Banyak apa dikit? Banyak. Badannya sehat, kuat, fisiknya, ototnya juga Masya Allah, tetapi nggak kuat untuk puasa. Adzan dari kiri kanan, dari manapun, sampai bingung kita bedakan ini adzan masjid mana sih? Ya. Tetapi kakinya untuk melangkah ke masjid, nggak satu masjid pun yang dia datangi. Padahal semuanya manggil hayya 'alas shalah. Ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang bikin kuping kita panas. Muadzin macam-macam, tinggal milih. Masjid juga tinggal milih. Mau imam yang bagaimana, mau tarawih yang berapa rakaat, tinggal milih. Tapi banyak dari kita yang tarawihnya itu awal doang. Wah, DKM itu cuma kelang kabut hari pertama kedua itu, beludak jamaahnya Masya Allah. Tapi seminggu kemudian kemana orang-orang? Warteg juga rame juga di siang hari, walaupun sudah ditutup pakai kain hijau, kain biru, tetap aja parkir sepeda motor banyak. Kemudian kita dapati Masya Allah, kita, keluarga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu karena kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa kalau nggak diizinkan Allah, kita nggak bisa melaksanakan. Seperti hari ini, subuh ini, saya tidur tadi malam terlambat, nggak pasang alarm itu.
Kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala nggak bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Jam 2:30 bangun. Seizin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara yang di luar-luarnya yang juga di masjid ini juga pengen sebetulnya ke masjid, tapi gagal. Gagal ke masjid, macam-macam. Asam urat lah, ya kan? Tadi malam kayaknya sehat-sehat saja. Kayaknya salah makan emping kayaknya ini. Nah, tiba-tiba jadi kaki kaku dan sakit. Waduh. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, puasa yang 29 hari itu harus betul-betul kita jaga. Kita jaga. Karena orang puasa itu ada orang yang tadi pertama itu halikun, ketemu Ramadan bulan puasa itu namanya halikun, Pak. Bukan nambahi pahala tapi nambahi dosa. Yang tadi itu disuruh puasa malah enggak puasa. Ini halikun, ini orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Sudah menghajas, sudah membokeng neraka untuk dirinya. Sudah membokeng keburukan untuk dirinya sendiri. Makanya disebut dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita di bulan ini menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Halikun, ini orang kafir. Ada juga orang yang mengaku muslim yang tidak menjalankan Ramadan tanpa alasan, tanpa ada sebab yang diperbolehkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam man fatara yauman fi Ramadan, barang siapa enggak puasa satu hari di Ramadan saja, bila udrin, biriwatin, bila safarin, dia enggak berpergian, dia enggak sakit, kok enggak puasa satu hari saja di Ramadan, itu tidak bisa diganti dengan puasa 1 tahun. Lam yaqdihi saumu dahrin. Gak bisa digantikan 1 hari Ramadan itu dengan puasa di luar Ramadan 1 tahun. Gak bisa. Wa in shamahu, walaupun dia berpuasa betulan, mustahil wong sehari aja nggak puasa, apalagi puasa 1 tahun. Kadang sedih juga saya melihat umat kita ini. Padahal kalau mau puasa itu loh, man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah hapus dosa-dosa yang lalu. Tapi begitulah manusia. Hawa nafsunya lebih besar. Ada yang khasirun atau muqassirun, orang yang tidak memberikan hak di Ramadan semestinya. Dia puasa tapi juga masih ngerjakan yang lain. Sehingga muncul pertanyaan, Ustadz, apakah sah puasa orang yang tidak sholat? Nah, itu muncul tiap tahun. Ya kan? Ya puasanya sah, tapi nggak sholatnya dosa. Gitu. Meninggalkan rukun ini. Ini sama-sama rukun. Dosanya besar. Ada yang puasa tapi nonton, masih ngomong yang nggak benar, masih gibah dan seterusnya. Ini muqassirun namanya, muqassirun. Dzalimun li nafsihi. Zalim terhadap dirinya. Ada yang muflihun, Masya Allah, dia puasa dan mendapatkan pahala dan menikmati pahalanya sebagai orang yang berpuasa. Mereka lah yang dipanggil oleh malaikat, ainas shaimun,
di surga nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ainas shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah masuk surga, tutup pintunya, jebret. Bukan Allah tidak tahu, Allah ingin membanggakan orang-orang yang berpuasa. Setelah masuk, ini muflihun, dapat pahalanya, pahala dia dapat pahala dan menikmati pahalanya. Tapi ada orang yang saya katakan sebagai khasir, rugi. Adalah orang yang puasanya benar, Pak, dan dapat pahala puasa, tetapi di akhirat tidak menikmati pahalanya. Muspro, kata orang bilang. Apa yang dikerjakan di Ramadan itu jadi nggak ada gunanya. Kenapa? Karena hubungan sosialnya buruk. Karena puasa ini adalah hubungan antara kita dengan Allah secara langsung, ibadah mahdhah. Tetapi seperti saya katakan, ada korelasinya dengan, mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan hadis ini di bulan Ramadan kemarin. Tapi ini babnya adalah untuk kita mengingatkan pada kita bahwa biar takbir kita kemarin itu punya makna yang lebih jauh, agar puasa kita punya implikasi yang lebih luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan dengan kata-kata muflis dalam hadis riwayat Muslim. Muflis itu orang yang merugi, orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Wah sahabatku, ngerti nggak kamu orang bangkrut itu? Saya kira semuanya tahu. Begitulah cara Rasulullah SAW mengajar, berdialog. Atadruna manil muflis? Sahabatku, ngerti nggak kamu yang namanya orang bangkrut? Ya tahu Nabi. Apa orang bangkrut? Man la dirhamalahu wala dinarolahu wala mata'a. Namanya orang bangkrut, rugi, orang nggak punya duit, nggak punya barang yang mau dijual, duitnya habis, barangnya, dagangannya nggak ada. Itu namanya muflis. Bangkrut. Ini urusan dagang kan Pak? Orang kebayang lah, sakitnya bangkrut. Sakitnya bangkrut, pedihnya bangkrut, susahnya bangkrut. Susahnya nggak punya duit. Sudah nggak punya duit, nggak ada yang bisa dijual. Wah, ini kalau nggak hati-hati bisa putus asa ini. Walakin kata Rasulullah, al-muflisu fina, saya punya definisi baru tentang muflis ini yang ada kaitannya dengan akhirat kita. Ada kaitan dengan akhirat kita karena kehidupan kita itu nyambung dunia dan akhirat, tidak bisa dipisahkan. Nasib kita di akhirat itu ditentukan kehidupan kita di dunia gitu. Dan repotnya di dunia ini terbatas waktunya, kita nggak tahu. Dulu kita punya Ustadz Ilyas, rasa hari Jumat ya beliau meninggal, asar atau menjelang asar, saya Jumatan khutbah di sini, ngobrol dengan beliau di ruangan sambil menikmati makan siang. Pulang ke rumah dapat berita beliau sudah wafat. Kita juga jangan pede-pede kalau tahun depan masih ketemu Ramadan, jangan pede. Siapa yang bisa menjamin Ramadan masih sholat tarawih di sini? Nggak ada yang berani. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Bisa jadi kemarin adalah Ramadan terakhir.
Kita ingin jaga nih biar pahalanya utuh ini, jangan sampai keruak atau bahkan naudzubillah hilang, sifar nol atau bahkan nanti minus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasulullah orang bangkrut menurut baginda Nabi? Dalam konsep Islam yang komprehensif itu, Nabi mengatakan al-muflis itu ya'ti yaumal qiyamati bisiyamihi wa salatihi wa zakatihi. Datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya. Artinya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahalanya ada. Ini pun tidak mudah. Menjadikan puasa kita diterima oleh Allah tidaklah mudah. Pahala ada nih. Tapi masalahnya di mana? Bangkrutnya di mana? Jaa qad syatama hadza. Loh. Tetapi dalam waktu yang sama pahalanya ada, tapi juga dia dulu di dunia itu syatama hadza. Dia mencela saudaranya, mencaci saudaranya, memfitnah saudaranya, menggibah saudaranya. Ini kan sosial, Pak. Dan ini terpelesetnya sangat besar kita ini. Ngobrol, ujung-ujungnya ngerasani tonggo. Waduh. Mencela orang, mencaci orang, syatama hadza. Namun dia kehidupan sosialnya suka mencela istrinya, mencela anaknya, mencela pembantunya. Omongannya itu nyelekit gitu loh, apa namanya? Bikin kuping panas gitu. Sekali tulis di Facebook nyindir, ya. Padahal yang disindir tuh satu orang, tapi yang kesindir se-Indonesia. Yang disindir nggak merasa disindir, yang nggak kesindir malah, yang nggak ingin disindir malah kesindir. Dosanya tambah banyak, Pak. Makanya jangan curhat, jangan nyindir di Facebook. Korbannya terlalu banyak, dosanya banyak. Apalagi sampai menggibah orang di Facebook atau di Twitter dan sebagainya. Ini dosanya tambah kolosal. Ini kehidupan kita yang semuanya berinteraksi seperti itu. Apalagi grup-grup itu banyak banget ya. Grup-grup share. Kelihatan sesuai dengan pikirannya di-share lagi, ternyata hoax. Udah terlanjur kemana-mana ternyata hoax. Naudzubillah min dzalik. Ternyata jempol ini lebih tajam daripada lidah di zaman sekarang itu, ya kan? Syatama hadza. Dia ngomongin orang dan seterusnya. Wa akala mala hadza. Oh, makan hartanya orang dengan cara batil. Makan hartanya orang dengan cara batil. Nah, ini juga tidak jauh dari kehidupan kita. Makan hartanya orang dengan cara yang haram. Masalah waris, masalah wasiat, masalah dagang, masalah termasuk zakat, gak bayar zakat, itu berarti kita makan hartanya orang fakir miskin. Makan hartanya fisabilillah, harta makannya orang mu'alaf. 8 orang yang kita makan hartanya karena kita tidak mau bayar zakat.
Itu juga makan cara batil. Saya kemarin pulang ke rumah Ponorogo itu banyak sekali rumah-rumah yang kosong, suwung-suwung itu. Saya tanya, kenapa sih ini kepada suwung semuanya? Biasa mas, masalah warisan. Kenapa? Ya biasa berantem. Loh kok berantem sih? Kan sudah jelas ayatnya. Siapa yang dapat 1/8, siapa dapat setengah, siapa dapat. Sudah jelas, tinggal diprediksi harganya berapa, dijual kemudian dibagi. Ya kan pengennya nggak begitu, pengennya kan sama rasa sama rata. Gitu kan. Lah PKI itu namanya. Lah bagi waris kok pakai cara PKI, ya cara Islam loh. Baru saja Ramadan kita suruh bertakwa, sudah giliran bagi waris nggak pakai takwa. Ya kan? Ya biar adil kita bagi rata aja dah. Loh. Memang Allah nggak adil. Sehingga harus dikoreksi ayatnya, hukumnya agar memenuhi unsur bukan keadilan, unsur ketamaan kita atas nama keadilan. Oh. Jadi kampung saya dulu ramai, sekarang sepi karena banyak sudah ditinggal, sudah meninggal ininya, tapi nggak selesai bagi warisnya. Ini juga kalau ngangkangin harta waris itu akalamala bil batil, ngeri. Makanya ibu-ibu harus lebih bisa menjaga diri, jaga perasaan, jangan sampai menuntut yang sama dari saudara laki-lakinya. Harus takwa. Kita serahkan kepada Allah hukumnya. Dapat separuh alhamdulillah, dapat 1/8 alhamdulillah, barokah. Daripada mestinya dapat 1/4, nekat akhirnya dapat setengah. Itu malati, ya, harta yang malati, grogoti harta yang lainnya, ke bawah-bawah itu harta. Termasuk riba itu juga makan harta saudaranya dengan cara batil. Akala malahada. Di daerah tuh, masya Allah, nggak tahu di Jakarta ya. Namanya geser patok itu masih sering terjadi pak. Karena di luar itu ngeri juga ya Allah. Tanah itu, tanah. Ada juga orang sudah wakaf diambil lagi pak. Undang RT, RW, Ustadz. Alhamdulillah Pak RW, Pak RT, ini rumah ini saya wakafkan untuk anak-anak yang menghafal Quran. Ini Ustadznya, kemudian wakaf kita. 3 bulan kemudian santrinya bilang, Ustadz tadi ada orang yang ngukur rumah Ustadz. Diukur Pak. Mau dibangun di tingkat apa gimana? Telepon. Gimana Pak? Tadi katanya santri ada. Iya Mas, gak jadi wakafnya, mau saya jual aja. Itu seperti orang, gambar Rasulullah itu orang yang mutah, kemudian mutahnya dimakan lagi. Artinya haramnya itu haram bin haram. Itu makan harta juga dengan batil. Wa daraba hada. Dia hidup sosialnya suka mukul orang. Nyakitin fisiknya orang. Apakah anaknya, apakah istrinya, dengan cara nggak benar tentu ya, nggak hak gitu. Indonesia ini kan dikit-dikit begitu. Dikit-dikit gebuk, dikit-dikit bacok gitu kan. Senggol bacok. Ya Allah ya Rabbi, di Sidoarjo ada berita senggol bacok. Ya Allah. Waktu saya kuliah di Sudan itu malas kalau lihat orang berantem itu. Oh ya sama sih ngomongnya, menyebut hewan-hewan gitu sama ya kan, sama.
Hewan apa aja keluar dari mulut mereka. Cuma kalau kita itu nggak lama-lama gitu kan. Cukup sekali dua kali, satu ganti suara plak plok plak plok, cerak cerok, cerak cerok. Kalau mereka ngono ae wis. Kamu keledai, kamu ini babi, kamu udah pepet-pepetan ini nggak ada yang mukul-mukul, Pak. Udah udah. Ini kapan mukulnya nih? Kalau kita baru ini udah ambil besi, ngambil batu, ngambil, waduh. Doro bahada, namanya Ramadan tawuran gitu ya Indonesia ini, Pak. Sama-sama Muslim dan sama-sama puasa, cuma beda gang atau beda kampung itu bisa bukan sekedar menguncurkan darah, bahkan sampai nyawa. Wa daraba hada wa safaka dima'a hada, bahkan ada yang membunuh saudaranya. Ini semua mewakili, bukan sebagai pembatasan penyebutan tadi itu, bukan pembatasan, bukan hala hasrin, tapi misal saja bahwa itu mewakili kehidupan sosial kita yang kompleks. Bahwa ada kaitannya hablum minallah kita dengan hablum minannas, tidak bisa dipisahkan. Begitu terus. Bahkan kalau urusan dengan Allah lebih mudah, karena Allah tuh Ghafurur Rahim. Tapi kalau manusia, belum tentu kita minta maaf dimaafin, ya kan? Minta maaf Pak, enggak. Ya kelihatannya aja salaman, tapi hatinya enggak. Gitu. Pret gitu kan ya. Tidak semua orang itu mau memaafkan. Enak aja lo minta maaf. Anakku mati, minta maaf. Enggak bisa. Nyawa balas nyawa. Enggak terima saya. Misalkan. Tidak mudah, manusia tidak seperti Allah. Allah Ghafur Tawwabur Rahim, senang kalau hambanya minta ampun. Tapi manusia tidak. Jadi rumit dengan manusia itu. Rumit. Enggak selesai di dunia, dibawa ke akhirat. Jadi panjang ceritanya kalau urusan dengan manusia ini. Mati punya utang, masalah. Sampai Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Ini punya utang nggak? Punya Nabi. Ya udah, kamu sholat, saya enggak. Ini urusan sosial kita. Terus gimana nasib orang yang berpuasa tadi itu? Fayu'ta min hasahada min hasanatihi. Orang yang puasanya diterima tadi, pahalanya udah gede banget itu, tapi perilaku sosialnya buruk. Akhirnya pahala puasanya, pahala sholatnya diberikan kepada orang yang didoliminya tadi itu. Apakah dengan verbal atau dengan apa dolimnya? Diambil itu puasanya, pahala puasanya, pahala sholatnya diberikan kepada orang yang terdolimi, yang dimakan hartanya, yang disakiti fisiknya, yang diumbar auratnya, harga dirinya, bahkan ditumpahkan darahnya, diambil tuh puasanya. Fa'in faniyat, kalau kemudian pahala puasa, pahala sholatnya habis, sedangkan dosa-dosa sosialnya masih menggunung karena menjabat 10 tahun, songong tiap hari kepada bawahannya. Ketika ngomong nyelkit deh. Ini apaan nih kamu? Tidur aja kerjanya. Nyacat aja, ya Allah. Di dunia sih anak buah ya, Pak. Di belakangnya sandet-sandet nanti kalau.
Ketemu dukun santet sampean, Pak. Dosa sosialnya banyak banget. Suruh halal bihalal nggak mau. Oh, pokoknya halal bihalal itu tidak di kamus itu nggak ada halal bihalal. Tanya orang Arab juga nggak ngerti maksudnya apa nih halal ya. Halal kok bil halal, maksudnya hartamu halal buat aku gitu, atau istri kamu halal buat aku, kok halal bi halal. Suruh silaturahim, suruh minta maaf, suruh gak semangat. Ada orang, Pak, pantangan dia bilang saya minta maaf itu ada, Pak. Saya ketemu orangnya, Pak. Ketemu orangnya. Bilang afwan itu loh. Itu nggak ada dalam kamus hidupnya. Afwan akhi itu nggak pernah keluar dari bibirnya. Minta saya maaf ya. Nggak keluar itu. Kalau salaman mau, tapi untuk minta maaf nggak pernah. Maaf gitu. Oh, ternyata ada ya model begitu ya. Untuk mengakui kesalahannya itu tidak ada dalam kamus hidupnya. Fa in faniyat falam yuqda ma'alaih. Celakanya adalah ketika dosa-dosa sosialnya masih menggunung, sedangkan pahala ibadahnya sudah habis dibagi. Maka yang terjadi adalah ukhida min hasanatihim, maka min sayiatihim, kemudian keburukan-keburukan orang yang terdolim tadi diambil, keburukannya diambil, diberikan kepada orang yang ibadahnya itu mantap, masya Allah. Diambil keburukan mereka, ditimpakan kepada orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mahdhahnya nggak diragukan. Mumtaz orang itu, masya Allah. Ya. Jadi tahajudnya masuk sampai jidatnya hitam. Sekarang sujudnya lama banget. Sujudnya itu sama dengan berdirinya. Lama kan. Sampai kakinya ini apa namanya Pak? Mata kakinya ini kapalan, ya kan? Karena lama sekali bersila, zikirnya itu ribuan. Tapi kalau dosa-dosa sosialnya menggunung, ini pahala zikir, pahala puasa, tahajudnya berpindah, dan keburukan mereka berpindah kepada orang yang ibadah mahdhahnya luar biasa. Faturihat alaih. Keburukan-keburukan orang yang dicela, orang yang dihina, orang yang disakiti, orang yang dimakan hartanya, orang yang bahkan ditumpahkan darahnya, ditumpahkan harkat martabatnya, diambil, dikasihkan ke orang tersebut. Faturihat finnar, maka ujung-ujungnya adalah orang tersebut yang rajin ibadah itu, tapi tidak, sosialnya tidak baik, justru kemudian meluncur ke neraka jahanam. Naudzubillah. Shadaqa Rasuluhul Karim, benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, ahsanun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang imannya yang baik adalah akhlaknya yang baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memang pelak dengan Islam. Mahdhahnya kepada Allah nggak ada yang bisa mengalahkan. Kehidupan sosialnya nggak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orangnya pemaaf. Rasulullah adalah pemaaf. Rasulullah tiba-tiba diambil bajunya, selendangnya oleh orang Arabi, sampai sininya merah Pak lehernya.
Udah minta maksa. Ya kan? Kadang kita aja nggak sabar itu Pak. Setiap putar balik harus ngasih. Kadang nggak sabar. Padahal kalau kita kasih 2.000 atau 5.000 itu langsung makasih Pak Haji gitu. Kalau 5.000. Tapi kalau 500 orang kita tuh Masya Allah 2.000 aja kadang mengasih Pak Haji, amin gitu kan. Padahal ya kita belum haji misalkan, cuma modal kopiah putih aja udah makasih Pak Haji, amin itu, ikhlas banget ya Pak Haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap hari didatangi oleh, sampai Nabi itu ngutang Pak. Nabi ngutang untuk bisa memberikan kepada peminta-pinta itu, orang Arab itu. Ngutang. Minjem duit ke Yahudi dalam rangka untuk memberi. Sehingga baju besinya dia gadekan. Udah nih jaminannya nih, gadein. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela beliau tidak makan makanan standar selama 3 bulan, hanya mengandalkan air putih dan kurma karena memang hartanya semuanya sudah habis. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arabi yang sudah terkenal tuh, tiba-tiba datang ke musola Nabi, ke masjid Nabi, kencing di pojokan. Wah, itu Umar bin Khattab dan semuanya nih kurang ngajar banget ini. Rasulullah dakhu, biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Jangan dicegah sampai habis. Sampai habis gitu. Apakah Nabi tidak menghormati masjidnya? Ya tentu enggak begitu caranya. Setelah ini kan orang Arabi enggak ngerti ini, dikira kayak apa namanya tempat seperti ya orang Arab tuh kan asal tembok aja dikencingin gitu ya. Sampai hari ini Pak, waktu saya ke Mesir itu disuruh minum, saya nggak mau minum musim dingin, nanti susah cari toilet. Kata dia itu tembok semuanya toilet semua itu. Astagfirullah. Jadi kita bersyukur di negeri kita nih Pak, toilet itu banyak banget, di mana-mana toilet, ya kan? Bahkan musola itu di mana-mana. Setiap SPBU itu mesti ada toilet bersebelahan dengan musola, itu mesti itu. Di Mesir jangan apa namanya, tidak mudah mencari musola, tempat sholat tidak mudah, cari WC, toilet tidak mudah, apalagi ibu-ibu, waduh paling susah itu. Di Indonesia ini dikit-dikit masjid, lihat rest area itu, itu semuanya toiletnya gratis. Masjidnya megah-megah, luar biasa Indonesia ini. Nggak ada Pak di Sudan, nggak ada di Saudi juga, nggak ada di Mesir apalagi, nggak ada. Hanya di Indonesia itu. Mereka pun mulai mencontoh Indonesia. Sampai bandara pun, Bapak tahu bandara, nyari musola lah susah. Tapi kalau bandara kita, dikit-dikit musola. Tanah musola. Mau terbang ada musola lagi di kawasan. Itu Indonesia ini. Jadi ibadah kita semuanya terparalel dengan semua kehidupan kita. Itulah seorang muslim yang kemana-mana adalah rahmatan lil alamin. Lesannya juga rahmatan, hartanya juga rahmatan. Semuanya rahmat. Dimanapun dia ada, dia memberikan kebaikan. Yang namanya juga manusia kan Pak. Tetap aja walaupun kita jaga, tetap aja namanya lidah tidak bertulang. Mata ini juga kadang ngedipnya juga aneh, ya kan? Gitu kan? Ya kan? Lumazah, ada namanya lumazah. Wawailul lil lumazatil lumazah. Kadang kita ini lesannya nggak ngomong tapi matanya yang ngomong. Makanya orang bilang matamu, gitu kan? Karena matanya menyakitkan, ya kan? Lirik aneh itu loh. Sinis, gitu kan? Ngomong sih enggak, tapi matanya bicara.
Lidahnya ngomong tapi kode-kodenya lebih menyakitkan. Maka dari situ Islam datang juga ada fadilah kita minta maaf dan memaafkan. Tapi ada orang juga yang kalau suruh ngomong itu minta maaf itu beratnya bukan main. Maka Nabi Muhammad SAW mensyariatkan sering-seringlah berjabat tangan. Dalam hadis Muslim itu, innal mu'mina idza laqiya mu'mina fasallama. Ini orang mukmin nih. Kalau ketemu orang mukmin ketemu dengan mukmin, orang Islam ketemu Islam, fasallama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fa akhadha yadahu, kemudian tangannya dipegang bersalaman, fasofahahu. Kemudian terjadi jabat tangan, tatanafar dunubuhuma. Allahu Akbar. Dosa-dosanya itu berguguran. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi antara kita ini ada dosa kita nggak tahu. Tatanafar dunubuhuma. Berjabat tangan, dosanya berguguran. Kama tatanathara warakul syajarah, seperti layaknya daun yang berguguran dari pohonnya. Allahu Akbar. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan, kalau enggak kewetu. Ya, tadi mungkin salah pendidikan atau salah lingkungan, enggak bisa ngomong. Mau ngomong repot, ya sudah, ketemu assalamualaikum, pasang wajah yang bagus, bersalaman, hatinya tulus, dosa-dosa mereka berdua berguguran. Gak menggerus pahala puasa kita, gak menggerus pahala sholat kita, gak menggerus pahala zakat kita. Tentu preventifnya ya kita harus jaga berakhlak yang baik, tapi yang namanya manusia tidak maksum, mesti saja pemimpin kadang-kadang nyakitin hati, kadang-kadang anak buah juga kurang ajar, kadang anak juga kurang ajar, kadang istri kurang ajar, bapak kadang juga ngapusi ya. Dari mana Pak? Ngelembur, padahal nggak ngelembur. Dari warung temu temen, bukan macam-macam sih. Ngelembur Pak, terima dari luar. Luar mana Pak? Ya luar deh. Kalau luar ya luar, jangan nanya lagi gitu. Yang namanya manusia tentu tidak maksum. Sehari, 2 hari, 3 hari interaksi, ada yang terluka, ada yang nggak ngomong dan seterusnya. Maka dengan acara halal bihalal yang salah satu agendanya adalah memang sudah berangkat untuk halal bihalal, maksudnya adalah maaf memaafkan, bukan hartamu halal buatku, bukan. Tapi maksud dari halal bihalal adalah maaf memaafkan. Jadi sudah hatinya datang, kalau datang ke halal bihalal itu sudah secara mental sudah memang punya niat untuk saling maaf memaafkan, dan dibuktikan dengan berjabat tangan. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kesalahan-kesalahan sosial kita luruh dengan halal bihalal, dan seterusnya kita jaga akhlak kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang paling baik akhlaknya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tentu namanya interaksi itu adalah kita saling diuji. Suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Anak juga ujian dari bapak. Kerjaan juga ujian. Jadi RT juga ujian. Jadi orang kaya juga diuji. Jadi orang miskin juga diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang kemudian kaya tapi dia berakhlak yang baik, miskin tapi dia berakhlak yang baik, konflik tapi konflik dengan cara yang baik. Nggak ada orang nggak punya konflik, mesti punya.
Tetapi bagaimana menyelesaikan, menjalani konflik dan mengakhiri konflik dengan akhlak yang baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga dengan akidah halal bihalal kita, memang di Arab tidak ada kata-kata halal bihalal, nggak ada. Itu murni hasil karya Indonesia. Allahu Akbar. Tinggal ngartikannya yang benar ya, jangan sampai ngartikannya kebablasan. Maksudnya saling maaf memaafkan. Di mana kata orang Mesir sofiyu laban. Orang Mesir bilang sofiyu laban. Kita putih, sama-sama putih, seperti putihnya susu. Kamu nggak ada salah, saya juga nggak ada salah. Kalau ada salah maafkan saya dan saya juga maafkan kamu. Sudah kosong. Itulah makna dari halal bihalal. Baru begitu orang Saudi mantuk-mantuk, Pak. Zen kata dia. Ini baru bagus ini. Bagus. Kalau dijelaskan, kalau cuma halal bihalal mereka bingung. Termasuk minal aidin wal faizin itu adalah produk dalam negeri itu, Pak. Nah, sekarang orang Arab udah mulai bilang inal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali menjadi orang yang kembali, maksudnya kembali kepada fitrah kita, jadi bersih seperti bayi lahir, faizin, menang dengan pahala-pahala kita. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bahkan masuknya bukan jamaah masjid ini, masing-masing keluarga, Bu. Udkhulu antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga itu berkeluarga-keluarga. Ada bapaknya, ibunya, cucunya, ponakannya. Luar biasa. Kayak KKN itu loh, Pak. KKN. Bapak yang jabat, saudara juga jabat juga. Tapi KKN yang boleh itu adalah di surga nanti. Saling berikan syafaat. Udkhulu antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke surga dengan keluarga kalian. Allahu Akbar. Mari kita sama-sama. Benar kah ini jamnya? Oh benar ya. Ya Rabbi, alhamdulillah. Semoga dimaafkan ya, Bapak. Belum udah. Ini mau apa ini? Kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menyempurnakan dari ibadah kita dan menyempurnakan dari halal bihalal kita. Al-hadiniyah wa kullu niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma nas'aluka imanan daima wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa ahlan salihan wa dhurriyyah salihat ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma antuf ballighna umurana ila Ramadan bisanatin muqbilah. Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah.
Terimalah sholat kami ya Allah, terimalah tarawih kami ya Allah, terimalah zakat kami ya Allah, dan pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan tahun depan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli jannatikan na'im. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli jannatikan na'im. ولا تجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل النار الجحيم اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل الإيمان اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الإسلام اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم